Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah, kelezatan atau kenikmatan ibadah itu sifatnya adalah ruhani. Sifatnya ruhani, bukan jasmani. Di dalam diri seorang manusia itu ada jasmani, ada ruhani. Dan masing-masing dua tersebut menyatu dalam diri manusia. Kelezatan jasmani, kelezatan ruhani itu berbeda-beda. Lezatnya teh manis, lezatnya kuah sup, itu hanya bisa dirasakan oleh jasmani. Sedangkan kelezatan ibadah, lezatnya berzikir, nikmatnya membaca salawat, itu adalah dirasakan hanya oleh rohani seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita beribadah, apabila kita berzikir, tapi tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa lezat, nah itu perlu kita periksa, perlu kita teliti keadaan rohani kita. Perlu kita cek kesehatan rohani kita. Membaca zikir 1000, kadada nikmatnya, kadada nyamannya. Membaca Quran, kadada nikmatnya. Sembahyang, kadada nikmatnya. Nah, ini kalau demikian halnya, satu bukti bahwa ibadah-ibadah itu tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah. Nah, maka semestinya kita segera untuk meneliti, segera untuk mencari sebab kenapa ruhani ini tidak lezat dengan ibadah itu. Mestinya ruhani ini nikmat begitu kita ucapkan la ilaha illallah. Mestinya ruhani itu nikmat begitu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mestinya ruhani itu nikmat begitu kita membaca surat Fatihah. Mestinya roh kita ini sehat, nikmat, lezat waktu kita sujud menghadap Allah. Tetapi nyatanya tidak demikian. Kita baca la ilaha illallah biasa-biasa, kita baca salawat biasa-biasa, kadada rasa nyaman. Nah, bukti bahwa itu tidak diterima oleh Allah. Apabila ini berlanjut ada pada kita, maka kita di akhirat tidak akan mendapatkan balasan dari ibadah itu. Tidak akan mendapat balasan ibadah itu. Nah, oleh karena itu, para muhibbin rahimakumullah, kita periksalah diri kita. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan roh kita ini tidak lezat dengan ibadah itu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan rohani kita tidak nikmat dengan zikir. Umpamanya kita disurungi, disurungi orang wadai nang manis, menyutihnya manis, nah kita makan pahit. Menyutih nang manis tuh kita minum pahit. Anja orangnya sudah kegulai 2 sendok tadi. Itu wadai kuhilam, wadai yang paling manis sudah. Rasai pahit. Coba pangikam rasai yang saya kong kawan nih, manis benar juga saya kong. Yang saya kong rasai manis juga. Kenapa seorang pahit? Nah, ini perlu diperiksa. Jasmani kita ini kenapa? Gula nang mestinya manis, kenapa liur kita pahit? Oh, barangkali kita sedang kena penyakit malaria. Orang meriap dingin tuh garing, surungin apa aja kada nyaman, liur ya tuh pahit.
Nah, ini pertanda bahwa jasmani ini ada gangguan, jasmani ini ada kelesihan, sehingga yang mestinya nikmat jadi pahit. Nah, ini banyak dokter-dokternya, banyak tabib-tabibnya, banyak obat-obatnya. Nah, dokter ini kayak apa cara mengobati supaya nang manis tuh manis, nang masin tuh masin. Nah, itu dokter akan segera mengobati. Akhirnya sehat, normal. Nah, makan wadai nyaman, tuh sigar sudah orangnya tuh. Minum banyu manis sudah nasigar orangnya. Semalam saraba pahit. Nah, berarti jasmani orang ini sakit. Nah, ruhani pun demikian. Beribadah mestinya nyaman, kenapa kada nyaman? Berzikir mestinya nikmat, kenapa kada nikmat? Berarti rohani kita ini ada gangguan, ada penyakit. Nah, mesti itu kita cari, mesti kita cari. Sujud dalam sembahyang itu puncak kenikmatan dalam ibadah. Karena waktu sujud itu keadaan kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya sujud itu sangat nikmat. Tapi kenapa sujud itu kada nikmat? Kenapa sujud itu biasa-biasa aja? Nah, ini rohani kita masalahnya. Rohani kita berpenyakit. Rohani kita ini berpenyakit. Maka sudah 50 tahun lebih penyakitnya bertunggu. Membuanginya ngalih benar itu. Kenapa? Sudah kronis. Sudah 40 tahun kada diobati, ada yang 30 tahun dibiarkan. Sembayang aja, baca Quran juga, tapi kada ada nikmat. Sehingga yang demikian itu ibadah timbul jadi beban. Nah, jadi beban jadinya. Kayak orang nanggaring tuh, makan aja, pahit. Kita bilang kadang makan kita bakurus awak, mau mati, tak paksa makan disuapi. Padahal sing tuhukan mah habisakan, cuma takutan kalau mati kadang makan, lalu jadi beban makan. Padahal mestinya nikmat. Nah, kayak itu juga orang-orang yang rohani sakit ini mestinya ibadah itu nikmat, tapi jadi beban. Ketakutan, kada sembahyang kena aku ke neraka. Mau takutan aku kada sembahyang kena disiksa. Kalau aku kada sembahyang kayaknya aku bisa bangkrut. Nah, lalu sembahyangnya jadi beban lawan dirinya. Lalu kada ada kenikmatan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila melakukan ibadah dan tidak dirasakan nikmatnya ibadah, tidak dirasakan nyamannya ibadah itu, berarti rohani kita sakit. Apa-apa penyakit rohani yang menyebabkan ibadah itu susah, ibadah itu pahit. Oleh para ulama dijelaskan, antara lain penyakit rohani yang menyebabkan ibadah itu menjadi pahit adalah hubbud dunia. Nah, hubbud dunia, orang yang mencintai dunia. Orang yang ingin hidupnya ini kaya, orang yang ingin hidupnya ini jaya, orang yang ingin hidupnya punya pangkat yang tinggi. Nah, hubbud dunia. Apabila hubbud dunia ini ada dalam hati kita, maka selamanya ibadah tidak akan bisa nikmat. Itu menghalangi. Orang hubbud dunia pikirannya selalu materi, selalu dunia. Nah, sembahyang pun kada akan nikmat karena pikirannya dalam sembahyang adalah pikiran dunia. Nah, hubbud dunia itu bisa jadi sebab rohani sakit sehingga ibadah jadi sulit, ibadah jadi pahit, mestinya nikmat. Bisa juga penyakit rohani itu yang menyebabkan pahitnya ibadah yang mestinya nikmat adalah al-kibru, kesombongan.
Kesombongan. Orang-orang yang sombong itu ditegah Allah untuk merasakan nikmatnya ibadah. Orang-orang yang angkuh, nang siapakah kada dibapilih, siapa nang angkuh, siapa nang sombong, itu kada akan merasakan nikmatnya ibadah. Allah sudah menjelaskan itu terang-terangan. Allah palingkan ayat-ayat kami daripada orang-orang yang sombong itu. Dan termasuk ayat Allah adalah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Nah, kesombongan itu. Nah, kalau di kesombongan sini andaknya penyakit kita, nah cari obatnya kesombongan itu kayak apa? Kalau penyakit kita hubud dunia, kayak apa cara untuk menghilangkan hubud dunia itu? Wal ujub, orang yang merasa kemampuan dirinya, orang yang merasa kecerdikan dirinya, orang yang tidak merasakan adanya bantuan Allah kepadanya. Ini keaku-akuan, ini kada merasa bahwa Allah menolong inya. Inya kada merasa Allah memberi taufik inya, sehingga rasanya inya segala-galanya. Nah, orang seperti ini pun didinding, ditegah untuk merasakan manisnya ibadah. Waria, ria ini bukan hanya ba'amal, orang kada ba'amal pun ria bisa. Jadi jangan diartikan bahwa ria itu hanya untuk ba'amal, orang kada ba'amal pun bisa ria. Kayak apa kada ba'amal bisa ria? Kayak apa nang ba'amal itu ria? Orang yang menggantungkan beramal dan tidak beramal kepada manusia, contohnya, itu ria. Aku umpat jo berzikir, si anu pang umpat berzikir. Nah, itu ria. Aku umpat jo berzikir, kawanku pang umpat berzikir. Kada karena Allah ngarannya. Itu ria. Aku kada hendak umpat berzikir, nitu pang kada umpat. Nah, ria ngarannya. Padahal kada berzikir kada jadi ria juga. Tarakul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia ria. Aku kada hendak beramal, inya pang kada ada di situ. Nah, atau aku kada hendak beramal, inya pang ada di situ. Nah, ria itu. Nah, bila hati kita ini ria ini ada, kada akan kita dapat manisnya ibadah. Wal hikdu, dendam. Di hati kita ini ada menyimpan kebencian kepada seorang hamba Allah, apalagi 2 orang, apalagi 3 orang. Dalam hati kita ada menyimpan kebencian kepada hamba Allah. Jelas orang ini kada akan dapat manisnya ibadah. Kenapa? Karena ruhaninya punya penyakit ini. Wa aklul haram, makan haram, sama juga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita hendak dapat manis ibadah dan hendak dapat nikmatnya ibadah, supaya ibadah itu diterima oleh Allah, nah kita periksa rohani kita. Adakah penyakit-penyakit tadi? Adakah hubud dunia? Oh, kok ada hubud dunia? Aku bercari gini gak ada. Tapi sombong sama aja juga. Nah, orang masa salah semuaan. Orang kata nang pintarnya semuaan. Inya aja saya komparasanya nang pintar, sombong ngarannya. Nah, itu penyebab pahit beribadah, malas beribadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan hanya kita memperhatikan jasmani melulu. Sakit kepala anjap mencari obat, sakit gigi lakas mencari obat, sakit parut lakas mencari obat. Tapi sakit-sakit yang macam ini kenapa kada diobati? Padahal ini nang abadi, ini yang akan menanggung bahagia atau derita yang sepanjang masa.
Nah, cari itu, cari dan obati, banyak aja obatnya asal mau mencari. Nah, hubud dunia, hendak mencari obatnya, banyak obatnya asal mau mencari. Ada mau pang datang ke rumah dokternya, cari. Nang ada sifat sombong dalam hati, lalu beribadah pahit, obati. Kayak apa supaya jangan sombong? Obatnya banyak. Tinggal hakun kadanya minum lagi. Tinggal mau kadanya minum obat itu. Nah, bila kita kada diriskan penyakit-penyakit ini, apapun yang kita kaji, siapapun yang kita kawani, kada bermanfaat. Mesti kita datang di langit, mesti guru datang di langit, penyakit-penyakit ini kada dibuangi, kada ada manfaatnya. Karena itu pendinding, pencegah untuk manisnya ibadah tadi.